Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya, kunjungan Anies Baswedan ke Jawa Timur begitu kan. Ini merupakan safari politik ya, ketemu kangen dengan relawan ya, bahkan ya sowan ke ulama Madura dan bertemu dengan Hovifah. Benarkah seperti itu? Ini agak menarik begitu kan. Akankah Bu Hovifah menjadi wakilnya Anies Baswedan begitu kan? Kan begitu di Jawa Timur ya, Bu Hovifah juga diperhitungkan begitu kan. Ya, jadi walaupun ada segelintir orang yang menolak terhadap kedatangan Anies Baswedan, tapi kan melihat situasi dan kondisi hari ini, ya Anies Baswedan kan safari politik begitu kan. Ya, silaturahmi dan sebagainya begitu. Ngapain ditolak begitu kan ya. Katanya muncul spekulasi karena masih belum waktunya kampanye dan sebagainya begitu. Logika-logika inilah yang kemudian menjadi cikal bakal untuk menolak kedatangan Anies Baswedan, tapi hanya segelintir orang begitu kan. Tapi kalau kita melihat situasi ini, akankah dia bertemu dengan Hovifah? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, komentar-komentar netizen agak pedas sekali begitu kan. Di satu sisi ada pro dan ada kontra. Semua akan Anies pada waktunya. Bahas rencana kunjungan Anies ke Surabaya, Demokrat, PKS, dan Nasdem, Jatim bertemu. Akankah dia akan bertemu dengan Hovifah ini? Jatim siap menyambut kedatangan Pak Anies. Mantap, semakin banjir dukungan, semakin jelas suara penundaan pemilu. Semua akan Anies pada waktunya, dan pada waktu semua akan tenggelam dan mati. Wah, ini pejabat bukan berkunjung. Ini banyak sekali, ada door prize-nya gak bocil ini. Ada pro dan kontra di situ begitu kan. Kenapa ya? Karena Anies Baswedan ke daerah kunjungan, terus kemudian safari politiknya banyak penolakan, banyak yang tidak suka begitu. Katanya memainkan politik identitas dan sebagainya. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu kan. Sejarah-sejarah yang di 2017 di DKI Jakarta ya, pada hakikatnya orang-orang tertuju di situ. Walaupun ya Ahok yang menggunakan itu begitu kan. Dia tidak tahu sejarahnya begitu. Tiba-tiba menolak dan sebagainya. Apakah dia dibayar atau apa begitu kan ya. Terus jangan bosan ya Beb, tapi endingnya kalaupun jadi capres ya, saya sangat yakin Anies kalah telak dari lawan nanti. Ya belum tentu begitu kan. Karena seolah-olah dia mendahului takdir kita begitu kan ya. Pada hakikatnya yang penting kita berusaha ya begitu kan. Dan bahkan banyak komentar-komentar netizen begitu kan ya, semua kadrun maksudnya. Ini ada pro dan kontra di situ ya. Mungkin para buzzer dan cepung sudah dikerahkan semua di sini untuk mengomentari itu begitu, karena Anies Baswedan tidak terbendung lagi dukungan-dukungan dan disambut luar biasa. Pasti seperti itu begitu kan ya. Karena di satu sisi melihat situasi hari ini, kenapa Anies Baswedan yang selalu dibully dan disalahkan begitu kan ya. Akankah ini terjadi penundaan pemilu? Akankah ini terjadi bahwa Anies Baswedan akan dicekal? Ini yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya. Ya, walaupun muncul spekulasi di luar sana ada pro dan kontra, tetapi Anies Baswedan konsisten. Ya, saya rasa penundaan pemilu itu ya tidak berdasarkan dengan konstitusi kita begitu, dan melanggar undang-undang kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Anies Baswedan safari ke Jatim hari ini ya, jumpa pendukung dan sowan ke ulama Madura, bertemu Hovifah. Benarkah seperti itu, akan bertemu dengan Hovifah? Wah, bisa kejang-kejang yang lain begitu kan ya. Ini dikutip dari Kompas TV ya, bakal calon presiden baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan dijadwalkan akan safari ke Jawa Timur mulai hari ini. Bahkan ya sampai Minggu 19 ya, dalam rangka Pilpres di 2024. Selama safari itu, Anies Baswedan bakal bertemu dengan para pendukung ya, sholat Jumat di Masjid Al-Akbar, Surabaya, sampai sowan ke beberapa ulama di Jawa Timur dan Madura. Henry Satrio, juru bicara Anies Baswedan, ketika ditanya apakah kunjungan ke Jawa Timur bakal bertemu dengan Hovifah ya, Indra Parawansyah, ia menyatakan belum ada agenda. Tapi di satu sisi muncul spekulasi kemungkinan banyak yang bertemu katanya begitu kan. Tetapi belum ada agenda sebenarnya begitu. Apakah ini tertutup atau apa begitu kan. Tetapi banyak yang muncul spekulasi akankah dia bertemu dengan Hovifah begitu ya. Belum ada katanya ini kepada Kompas TV ya. Diketahui Hovifah Indra Parawansyah adalah salah satu nama yang disebut-sebut masuk radar sebagai cawapres Anies Baswedan. Adapun terkait adanya kabar penolakan ormas terkait kedatangan Anies, Henry menyatakan hal tersebut bisa diadalami biasa dalam demokrasi. Artinya kalau ada penolakan-penolakan seperti itu wajar begitu kan. Anies Baswedan safari politik kemana ke sini, silaturahmi ke daerah, itu pasti ada penolakan begitu kan.
Kenapa kok cuma Anies Baswedan yang ada penolakan? Katanya memainkan politik identitas. Di mana begitu? Letak sejarahnya di mana? Yang memainkan politik identitas di mana begitu kan? Bukankah Anies Baswedan sesama non-muslim ketika membangun DKI Jakarta dulu begitu kan ya? Apakah dia ada intoleran terhadap sesama? Tidak begitu kan? Sama-sama ya, kesetaraan, keadilan bagi Anies Baswedan. Itulah yang menjadi cikal bakal Anies Baswedan ya, sangat disukai begitu kan, baik orang Islam dan non-muslim begitu kan ya. Mungkin kalau ada segelintir orang yang menolak itu ya biasalah hal dalam demokrasi begitu ya. Berbeda pendapat adalah bagian dari demokrasi. Hal ini pun termasuk saling menghormati dan saling menghargai. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut ya pemilu dengan riang gembira, jelas handset sapaan akrabnya. Bahkan dalam agenda jadwal Anies Baswedan tertulis mantan gubernur DKI Jakarta itu bakal juga bertemu dengan sejumlah parpol di Jawa Timur dan pada malam hari. Mulai dari bertemu dengan Nasdem, PKS sampai Demokrat di Jawa Timur ya. Selain itu para relawan juga bakal langsung ketemu dengan Anies Baswedan. Ini sangat luar biasa begitu kan, menyapa relawan-relawan di Jawa Timur begitu. Jadi walaupun ada yang menjustis bahwa Anies Baswedan start kampanye dan sebagainya, tidak begitu. Tetapi dia bertemu, apa salahnya bertemu kan? Begitu logika-logika kita begitu. Jangan seolah-olah kalau ke sana calon-calon pemimpin, kalau ke sana ke sini ya seolah-olah dia pencitraan, seolah-olah dia kampanye. Di mana letak logikanya? Bayangkan para menteri-menteri yang digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden banyak begitu kan, ke sana ke sini ya ujung-ujungnya kunjungan kerja dan sebagainya begitu ya. Tapi pada hakikatnya lihatlah, publik bisa melihat seperti apa mereka begitu kan ya. Bahkan ya Ramli Rahim, Konfederasi Nasional Relawan Anies Baswedan Korean ya, bahkan menyebut para relawan di daerah ya sudah sangat bersiap ketemu dengan tokoh yang bakal mereka dukung di Pilpres di 2024. Saya sangat siap, paparnya Kamis sore. Bahkan sebelum ya balik ke Jakarta dalam safari Anies Baswedan di Jatim, ini juga dijadwalkan untuk ziarah ke beberapa makam ulama termasuk ke makam Sunan Bungkul di Surabaya. Artinya apa? Artinya inilah menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat bertemu bertemu dengan relawan-relawannya. Ya, kenapa dipermasalahkan begitu kan? Itu yang menjadi kendala. Yang kedua, terkait dengan bertemu dengan Hovifah, bisa saja terjadi, bisa bertemu begitu kan. Ya, walaupun ada segelintir orang yang tidak suka kepada Anies Baswedan ya, ocehan-ocehan dan bulian-bulian itu seperti biasa begitu dalam demokrasi. Tapi perlu diingat ya, yang menariknya di sini adalah Anies Baswedan tidak pernah membalas satu persatu orang-orang yang membuli dan membenci kepada Anies Baswedan. Inilah hebatnya seorang pemimpin begitu kan ya. Biasanya kalau yang lain, pemimpin yang lain dikit-dikit dilaporkan, dikit-dikit dilaporkan. Di mana letak logikanya, di mana demokrasi kita begitu. Anies Baswedan santai-santai aja melihat situasi dan perkembangan hari ini begitu. Saya rasa perkembangan inilah yang menunjukkan bahwa Anies Baswedan menjadi insya Allah menjadi presiden begitu kan. Karena pada hakikatnya orang-orang bertanya apa prestasi Anies Baswedan kan begitu. Jadi kalau di luar sana ada yang menolak atau ada yang mengatakan bahwa ada penolakan, itu hal biasa begitu dalam demokrasi. Kita harus menghargai itu begitu. Ya kalau dia ingin menolak politik identitas, apakah yang lain tidak memainkan politik identitas? Itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.